Selamat pagi. Wah, ini seru banget nih sekarang ya. Selamat datang kembali di Kelas Sabtu. Mungkin semua kelompok pencapir melihat sekarang kok cerah gitu ya. Ininya terang, ya. Biasanya terang. gelap. Nah, biasanya tuh udah agak pakai sinar-sinar yang artificial. Sekarang sinarnya beneran Asli. dari matahari. Gitu, asli sinarnya. So, ini episode yang sangat spesial ya. Kenapa akan dilakukan di pagi hari. So, selamat kembali bertemu para kelompok capir di acara Kelas Sabtu ya bersama aku. Nah ini milenial nih aku. Ada gue Edin, ada Hai Kamyu. Nah, yang Kamyu siapa nih? Ya, ada Kamyu dan ada siapa lagi satu lagi nih? Ricky. Alright. Kita hari ini pagi ini ya akan bahas sesuatu yang fresh banget gitu karena dan relate banget dengan kita sekarang ya, terutama untuk marketnya dan para kelompok pencapirnya ini kelompok pencapirnya Kelas Sabtu ini kan banyak yang mungkin sekarang sudah ada di posisi di mana punya tim yang report sama mereka. Mungkin mereka sudah ada di top manajemen, ada juga mungkin yang masih ada atasannya lagi, ya, sehingga jadi di tengah-tengah gitu, ya. Sandwich katanya ya, bahasanya katanya gitu. Nah, di dalam keadaan yang sekarang itu sering banget nih ya, kita udah banyak banget merasakan, terutama mungkin for the past couple of months, itu banyak perubahan banget. Yang tadinya jelas gitu ya, jadi yang tadinya jelas terus udah tahu nih plan ngapain ke depan, sekarang jadi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Perusahaannya gimana, directionnya juga berubah-ubah, terus udah gitu mungkin business are changing, people are changing juga gitu-gitu ya. Terus udah gitu dan pastinya kita mendapatkan expectation dari atasan misalnya ya, atau misalnya dari stakeholder, dan kita juga punya tim kita juga yang akhirnya punya expectation juga gitu sama kita gitu. Jadi ini adalah sebuah keadaan yang sangat unik, dan mungkin ya semakin kesini semakin banyak nih constant changes ya yang terjadi. Nah, mungkin boleh cerita dulu nggak nih, sementara Iwan ya atau Raki, situasinya dulu deh ya, apa yang mungkin pernah kerasa gitu bahwa perubahan-perubahannya tuh terjadi, ya tuh kayak gimana sih yang kerasa gitu. Mau Iwan dulu mau gue dulu? Boleh. Iwan dulu. Iya. Iya, kalau perubahan sih sekarang emang banyak berubah, apalagi di masa sekarang seperti ini ya. Ya, seperti mungkin kita dari tamu-tamu kita yang sebelumnya, orang yang bikin marketing plan semuanya berantakan, karena misalkan dari sisi marketnya pun sekarang udah berubah. Banyak hal-hal yang biasa kita lakukan secara regular biasanya dan predictability sekarang udah nggak bisa kita lakukan dengan cara yang biasanya sih, itu sih. Oke. Aku rasa sih ya semua. Jadi aku lagi. Iya. Kenapa jadi berubah? Ini mungkin gara-gara pagi itu beda. Lighting yang berbeda itu menyebabkan berubah ya. Pagi itu beda. Moodnya beda ya. Dan saya rasa sih semua orang sekarang mengalami hal yang sama sih di semua lini pekerjaan. Semua orang mengalami stres dan kebingungan yang sama. Ini benar-benar masa yang aku bilang sih aneh gitu ya. Aneh karena kita nggak tahu sebenarnya ini bakalan end result-nya seperti apa sih. Dan yang kita bisa lakukan adalah cuman beradaptasi aja sih. Dan sebetulnya traits yang paling utama dari kita sebagai seorang manusia adalah adaptability kita kan. Gimana kita bisa merespons setiap challenge, setiap perubahan itu dengan tetap bisa menjaga apa yang mau kita tuju, itu sih. Jadi yang aku lihat sih model leadership ataupun model hubungan yang kita lakukan sekarang ini
nggak bisa rigid, nggak bisa terpaku pada suatu cara tertentu. Oke. Nah, tapi Wan, sebelum kita maju ke sana ya, apa yang mungkin changes dari sisi bisnis ya, mungkin yang pernah dialami oleh lu gitu pas akhir ini gitu, terutama mungkin dari I don't know, mungkin financial market atau apa gitu yang benar kerasa banget. Oh, ini gue jadi harus kayak gini. Jadi mungkin real experience aja gitu ya. Iya. Mungkin aku kasih 2 contoh deh. Pertama, waktu dulu masih kerja di perusahaan telco. Waktu itu masih semua telco tuh jor-joran paketnya, masih ingat mungkin gratis telepon, gratis SMS. Oh, ya betul. Dan tiap tahun tuh mereka tuh selalu ningkatin capacity, terutama pada saat mau lebaran ataupun mau tahun baru gitu. Karena pada saat itu kan peak-peaknya semua orang tuh ngirim SMS template selamat hari lebaran gitu. Iya. Ada hari yang tak apa? Ya kayak gitu. Puisi. Gitu. Nah, itu mungkin masih relevan sampai tahun 2012-an. 2014 lah ya. Cuman pada saat perubahan ke digital, lebih banyak lagi over the top application kayak WhatsApp masuk, BBM masuk waktu itu. Semua yang habit yang awalnya mereka lakukan biasa ya, itu jadi nggak relevan lagi. Habit orang yang biasanya ngirim misalkan atau texting ataupun telepon jadi berubah ke memakai WhatsApp yang memakai lewat internet. Jadi akhirnya karena beberapa telco aku lihat itu masih nggak bisa menangkap sinyalemen perubahan ini, mereka masih melakukan pola yang sama. Akhirnya investment yang mereka lakukan jadi wasted sih. Oh, jadi dari sisi investment gitu-gitu ya? Betul. Karena mereka telat melihat perubahan habit pola masyarakat gitu ya. Gimana orang berkomunikasi, apa sih yang mereka sebenarnya butuhkan, dan gimana aspirasi mereka tentang cara berkomunikasi. Semua orang pasti pengen sesuatu yang lebih murah, mudah, cepat, dan mungkin lebih efisien, kayak gitu. Dan dengan adanya misalkan kita bilangnya WhatsApp gitu ya, dan apapun mode komunikasi yang sekarang kita pakai, ya emang bikin hal itu jadi berubah sih. Oke. Gitu. Nah itu kan berarti cukup lama ya sebenarnya. Maksudnya SMS ya memang udah ini dari telepon sama SMS, karena mulai ada aplikasi apa. Dan sekarang kan makin banyak lagi nih yang aneh-aneh. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi lebih cepat lagi mungkin ya. Tadinya kan dulu dari SMS dan telepon lumayan lama juga kan ya. Gitu. Enggak, sebenarnya lebih lama lagi ada wartel ya. Ada wartel, ya. Dulu jokesnya kerja di mana, Mas? Saya kerja di Telkom bagian billing. Ternyata tukang ngeprint wartel. Telkom bagian billing ya, ternyata jaga wartel ya. Ngeprintnya aja. Nah, sekarang kan makin lebih cepat nih ya, makin lebih cepat. Mungkin apa yang kerasa ya? Satu tadi mungkin dari sisi investment yang sebelumnya udah diinvest sebagian besar ke sana jadi berubah. Apalagi ya? Mungkin kan sekarang kayak ada lagi, bukan hanya WhatsApp aja ya, tapi sekarang kan mungkin kayak entertainment, games gitu. Yep, entertainment, games. Sekarang ini aja deh untuk kita nonton sekarang. Nah, selama pandemi ini kita lihat bahwa orang yang biasa nonton bioskop switchingnya pada kemana sih gitu ya? Oh, aduh, saya nggak pengen bilang. Saya nggak. Gitu ya. Netflix. LK21. Ya apalagi tuh LK21. Ini yang legal ya, yang Netflix. Ya. Akhirnya kita kan jadi pindah tuh. Ada Netflix, ada Netflix, ada Hook yang kemarin baru mati gitu ya. Terus kemudian ada baru muncul, belum gimana udah mati lagi ya. Iya. Terus ada apa? Yang Gojek tuh, GoPlay ya? GoPlay gitu ya. GoPlay ya. Google Play juga ada HBO Go segala macam semuanya masuk kan. Iya, karena kita ngelihat perubahan pola habit masyarakat, apalagi sekarang kita nggak bisa keluar, nggak kemana-mana, bisa dibayangin kan semua film-film box office yang udah direncanakan mau rilis di tahun 2020 ini semuanya plannya jadi berantakan. Ini film mau dikemanain kan sebetulnya? Ya akhirnya banyak yang jadi straight to Netflix ataupun ke Netflix atau kemanapun lah kayak gitu. Nah tadi untuk industri yang modelnya kayak telco gitu, apa yang bakal terasa? Apa yang terasa gitu akhirnya? Sama mereka tadi kan dari sisi investmentnya langsung berubah gitu. Terus apalagi yang sangat terasa lagi sisi real ininya gitu? Iya. Terus yang aku lihat sebetulnya gini,
salah satu permasalahan. Ini kok jadi ngomongin telco ya? Ya tapi nggak apa-apa. Ini kan ya. real. Jadi maksudnya biar teman-teman bisa lihat dari sisi industri yang cukup spesifik juga. Salah satu dari challenge dari perusahaan telco itu adalah gimana kita nge-retain si customer ya kan. Dulu kalau mungkin teman-teman ingat, semua telco tuh punya e-wallet, e-money. Iya, Telkomsel punya Tikes. Iya betul. Indosat punya dompetku, terus Excel punya apa? Aku lupa kayak gitu. Cuman pada saat itu semua orang itu bekerja di ekosistemnya sendiri-sendiri. Telkom Tikes dia nge-roll out IDC-nya sendiri. Orang Indosat dia nge-roll out device-nya sendiri. Pada saat orang masih belum merasa bahwa kenapa gue harus ngebuka bisnis gue pada orang lain. Padahal sebetulnya dengan kita membuka bisnis kita berpartnership dan kita membentuk ekosistem, kita mempunyai jangkauan yang lebih luas dan orang itu akhirnya bisa bertransaksi dengan bisa lebih leluasa lah. Dan ini yang terjadi sebetulnya dengan misalkan GoPay, OVO, Dana segala macam, yang modern lah. Padahal sebelumnya si perusahaan-perusahaan telco itu dia itu udah punya segala persyaratan mulai dari licensing, mulai dari customer base, mulai dari infrastruktur gitu ya, untuk menjadi player pertama e-money di Indonesia. Cuman permasalahannya adalah karena mindset bahwa kita pengen punya close ekosistem, kita pengen punya semuanya itu sendiri ya, sendiri. Gitu aku gede sendiri gitu ya. Akhirnya sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau kita mau ngebagi kuenya, mungkin kuenya nggak semuanya punya kita, tapi lebih gede tapi gitu lebih ya. Besar kuenya. Iya. Itu Oke. Nice. Oke. Jadi itu sih yang aku lihat kalau misalkan kita emang nggak bisa ngebaca customer behavior seperti apa, perubahan zaman seperti apa, tren teknologi ke depannya seperti apa, dan kita terlambat untuk mengevaluasi dan mengadaptasikan apa yang sedang kita lakukan sekarang, kita bakalan tergila sih. Jadi kalau kadang-kadang moral of the story ataupun sesuatu yang selalu saya pegang adalah staying relevant itu sangat penting. Oke. Jadi memang akan ada constant changes karena coba tadi dilihat juga ininya dari sisi industri investmentnya, even decision to grow alone atau open up our business and create an ecosystem aja itu kan sebuah decision, right? Ya dari ini itu yang mungkin juga beda juga ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih ya, Wan. Dan satu lagi. Iya. Courage untuk mempertanyakan apakah decision yang kita ambil itu udah benar atau enggak. Jadi kadang-kadang kan kita selalu pikir bahwa vision itu adalah sesuatu yang fix gitu ya. Cuma permasalahannya itu kan cuma dari satu sisi aja. Kita sebagai yang mengeksekusi vision-nya itu. Cuman kita harus ngelihat juga faktor eksternalnya seperti apa. Kalau misalkan external forces itu gede banget gitu ya, ya mau nggak mau itu bakal ngerubah shift juga ya. Ya shifting paradigma, dan misalkan ya ujungnya kalau misalnya kita mau tetap survive, ya kita mesti pivoting visionnya kita itu sih. Jadi sesuatu yang mungkin lebih relevan. Nice, relevan satu, terus udah gitu adalah juga si long term plan-nya perlu juga kayaknya kita nggak bisa gini terus juga gitu ya. Oke, sip. Thank you, Wan. Bener tuh. Wan, tapi gue pengen komentarin dikit juga sih. Waduh. Gimana? Gue inget karena gue banyak bantu telco di beberapa tahun ke belakang ya, Wan ya. Jadi gue banyak klien gue telco di mungkin 5 tahun atau 6 tahun kemarin lah. Dimana waktu itu telco emang lagi stres-stresnya menghadapi OTT. Gitu ya, over the top application ini. Over the top. Saya kira operasi tangkap tangan. Bukan sama KPK ya? Bukan. Jadi karena waktu itu WhatsApp mulai naik, terus segala macam messenger lah yang mulai naik gitu. Sehingga SMS turun dan segala macam, mereka mencoba ngatur kan. Jadi dulu macam-macam kan, sampai ada paket WhatsApp, ada segala macam. Iya. Yang kemarin ini rame juga, tiba-tiba Netflix diblok sama Telkom lah, gitu kan. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Nah ini kan sebenarnya ada kejayaan yang lama yang ingin mencoba menahan perubahan sebenarnya kalau gue betul. Ya. Seperti ini juga yang baru lagi itu tuh hak siar ya. Kayak gitu ya. Sekarang lebih kayak gitu ya. RCTI menggugat hak siar. Jadi ada bisa kelas Sabtu ini di Bredel Ki nanti.
Dilihat itu sama KPI loh. Kelas Sabtu ini adalah way of adaptasi juga. Adaptasi. Gimana jadi Gi? Iya. Big forces. Kalau gue ngelihat kan gitu ya dari dulu. Sampai tadi Iwan bicara masalah e-money, semua punya dompet elektronik atau punya e-money gitu ya, semua telco. Itu kan sebenarnya cuma ketakutan mereka untuk membuat layanan mereka, infrastruktur mereka hanya digunakan tanpa mereka mendapatkan uang apa-apa. Kan itu poinnya gitu ya. Iya. Ketakutan OTT itu adalah lu pakai internet dari gua, lu pakai segala infrastruktur gua, tapi gua tuh cuma nggak dapat apa-apa sebenarnya gitu. Uangnya lo yang makan gitu. Cuma jadi dump pipe doang gitu. Cuma jadi pipa nyalurin semua transaksi, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Itu kan ketakutan dari dulu telco dan memang terjadi gitu. Dan mencoba masuk ke dunia layanan yang lebih depan tadi kayak e-money dan segala macam. Dan kembali lagi kan kalau kita lihat sekarang apakah berhasil atau tidak. Makan porsi paling kecil sekali lah. Compare to yang ada gitu. Nah menurut gue ini juga jadi menarik banget ya. Ini bicara perubahan, bicara bagaimana lo punya kekuatan lama yang menghadapi perubahan gitu ya. Mereka mencoba membatasi, mencoba masuk ke marketnya dan segala macam. Tapi itu kan caranya untuk adaptasi. Betul. Gitu. Padahal kalau kita lihat akan berat sekali untuk perusahaan-perusahaan besar menghadapi perusahaan-perusahaan kecil dan lincah, gitu ya, untuk merebut market yang ada, gitu. Akan Kenapa tidak berat mudah, nih, gitu. Kenapa tidak mudahnya? Karena proses mereka tidak secepat. Let's say kalau kita bicara telco besar ya, dia tidak akan secepat GoPay waktu zamannya mereka masih baru ada. Sekarang gue nggak bilang GoPay cepat ya, karena udah gede sekarang. Sekarang GoPay menghadapi masalah yang sama mungkin dengan telco besar. Cuman nggak secepat itu mereka melakukan inovasi go to market, nggak bisa. Padahal mereka bicaranya harian setiap malam ya dulu ya kalau dengar cerita teman-teman yang ada di startup itu, ya si yang punya startup itu kan setiap pagi keresahan mereka adalah kita harus apa yang beda hari ini gitu, apa yang harus kita buat beda, inovasi apa yang kita buat. Nah itu kan nggak bisa dikejar tuh, gitu nggak bisa dikejar sama perusahaan-perusahaan yang cukup lama. Oke lah gitu. Jadi gue nggak bicara berhasil nggak berhasil dan bagaimananya ya. Cuman ini kan kita lagi bicara fenomenanya bahwa ada perubahan yang segitu besarnya, yang yang harus dihadapi oleh si perusahaan-perusahaan lama ini dan merubah cara kerja, cara memanage dan mungkin kalau kita bicara sampai masuk ke dalam perusahaannya cara berinteraksi antara masing-masing orang gitu. Kalau menurut gue sih segala perubahan itu ya ada dan sangat cepat. Tapi Bin kalau gue mau boleh cerita sedikit lagi? Iya boleh dong. Sambil nunggu Om Iwan muncul lagi nih. Terus. Waktu gua masuk kerja pertama, ini agak sedikit jadi masuk ke people. Kita bicara gua sebagai karyawan dan gua sebagai pegawai di perusahaan. Waktu gua masuk ke perusahaan gue yang lama, itu juga isunya mereka adalah gue diomongin tuh sama bos gue dulu. Angkatan lo tuh gini. Angkatan lo tuh nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau gue ingat zaman gue masuk kerja pertama kali, mereka pun si angkatan zaman dulu yang dulunya bos-bos kita itu, mereka pun juga menghadapi perubahan. Jadi perubahan itu dari dulu ada sebenarnya. Gitu ya, perubahan fenomena ini dari dulu ada. Katanya angkatan lo tuh begini, angkatan lo begitu, angkatan lo tuh nggak punya ya etos kerjanya beda sama angkatan mereka. Gue bilang wajar lah etos kerjanya beda. Hey, lo tuh angkatan zaman dulu gitu kan dulu gue bilangnya. Cara lo dididik sama cara gue dididik itu juga beda. Cara gue apa yang gue pelajari sama yang lo pelajari itu juga beda. Gue hidup jadi besar dengan lo hidup jadi besar itu juga beda gitu. Gitu. Jadi menurut gue wajar-wajar aja gitu kalau misalkan berubah. Nah, setelah berapa tahun kita kerja dan menghadapi anak baru kan gitu. Dan pasti itu keluar lagi kan di kepala kita walaupun gue nggak ngomongin kayak si bos gue zaman dulu itu. Tapi ini beda berasa gitu ya dulu gitu kan. Itu beda gitu. Terus gue ingat-ingat lagi juga, ya memang pasti beda lah orang hidupnya mereka beda, pendidikan mereka beda gitu kan.
Dan yang paling berasa adalah opsi yang mereka temukan dalam hidup itu berbeda sekali sama zaman itu. Betul. Untuk yang ini maksudnya opsi untuk yang younger generation ya? Younger generation. Betul. Kita aja, generasi kita, itu generasi yang sudah punya opsi. Betul. Sudah punya opsi. Betul. Dibandingin sama generasi di atas kita. Iya. Generasi di bawah kita, menurut lebih banyak lagi ya? Iya. Mereka itu sudah, gua nggak tahu, mungkin bisa dibilang malah semuanya pasti ada opsinya. Jadi itu adalah ininya normalnya mereka gitu. Bahwa lo melakukan apapun, lo ada banyak opsi. Lo mau pilih yang mana. Lo nggak ada fanatisme. Makanya dulu ada seorang futuris yang bilang kita masuk ke generasi di mana lo tuh apakah lo adalah Star Wars fanboy atau Trekkie gitu. Suka Star Trek gitu kan. Jadi karena lo intinya kan sebenarnya ya lu banyak opsi yang gitu-gitu gitu. Oke. Kita hidup di generasi itu yang menyebabkan ya mungkin beda orang-orang yang misalkan demen Star Wars ya gayanya akan begini, orang-orang yang demen Star Trek ya gayanya akan begini gitu. Mungkin itu akan berpengaruh ke pola pikir dia juga, mungkin berpengaruh gitu dan segala macam gitu. Iya. Nah, ini kan terpengaruh juga kan di dalam. Jadi misalnya changes dalam si anak-anaknya ini ya, juga kan kita tuh kan perlu as a leader lah ya, kan kita perlu manage juga changes in the business-nya dulu nih. Maksudnya kan kita kan responding dulu nih terhadap changes yang ada sekarang gitu ya kan. Of course nanti kita di dalam tipu gue ini kayak gini gitu. Lu ada ini nggak Ki mungkin real experience gitu ya, di mana lu ngerasa contohnya aja ketika lu waktu pertama kali masuk kerja begini nih bisnisnya. Sekarang, bisnisnya udah jadi begini ya. Padahal kan lu kan mungkin areanya kurang lebih, mungkin lu konsultan terus lah ya dari sini. Misalnya, atau bisa dari klien yang lu lihat gitu. Tadinya gue ngurusin telco yang lu bilang, telco gue ketika pas zaman gue baru masuk tuh kayak begini nih gue bantuinnya. Tapi sekarang kayak gini, gue bantuinnya mungkin kayak gini gitu. Ada nggak experience, atau misalnya yang bukan experience ya, satu aja hal yang lu rasa, even lu aja yang dalam masa hidup yang sama ya, handling certain industry atau certain clients atau lu di role lu sebagai consultant beda gitu. Gua ininya tadinya begini, sekarang gua harus lebih begini. Tadinya begini. Ada nggak mungkin just banyak sih. Cuman kalau gua coba kasih perspektif kalau misalkan berhadapan dengan pihak eksternal tadi lebih secara klien ya. Udah pasti beda gitu karena sekarang kita menghadapi ada perusahaan-perusahaan baru dengan pimpinan-pimpinan mudanya gitu ya, yang stylenya beda banget. Yang kalau datang meeting pakai baju batik biasa kan ya, konsultan datang pakai baju batik gitu ya. Gue ingat banget gue habis meeting di Bank Indonesia, jadi gue pakai batik tangan panjang karena gue harus rapi ketemu regulator. Habis itu gue meeting ke salah satu unicorn di Indonesia lah gitu ya, meeting di sana. Gue masuk ke ruang meeting, suruh duduk ya, gitu duduk di ujung meja gitu biasa, paling depan. Di sekeliling gue tuh mungkin ada 20-30 orang, anak muda, yang jauh banget umurnya sama gue, semua pakai kaos, dan gak ada satupun yang ngewaro gue pada saat gue masuk. Seru itu tidak pernah terjadi zaman dulu. Kalau ada orang eksternal masuk tuh pasti semua akan diem dan apa basa-basi atau apa silakan Pak. No one mempersilahkan gua duduk dan segala macam. Oh gitu, lu pada Dan gue jadi alien di dalam situ gitu. Cuman lah, gue sih gue tidak terintimidasi ya, tapi itu kan salah satu bentuk adaptasi yang harus gue coba lakukan gitu. Dan gue nggak pernah ngerasa terintimidasi sama salah kostum ya. Maksud gue gue tetap aja maju dengan gue pakai batik, walaupun gue mencoba menenangkan diri dengan gue gulung tangan lah, dan gue lebih ini gitu dan segala macam. Itu kalau dari sisi gue berhadapan dengan klien, gue ngadapin model yang seperti ini. Dan dulu kan kita strict banget ya Bin ya. Apa cara berpakaian, sopan segala macam. Dulu tuh BUMN lu kayak ketemu sama raja-raja gitu kan. Sekarang kan nggak kayak gitu. Jadi bisnis selamanya itu juga berubah manajemen stylenya. Jadi sekarang tuh lebih loose, lebih casual gitu-gitu. Jadi
bagus ya menurut gue. Jadi lu nggak bicara tampilan doang, tapi lu bicara esensi. Iya. Substance over form lah gitu. Oke. Nah, itu dari sisi luar. Kalau misalnya lu bicara di dalam, di anak-anak, apa namanya, di tim gitu ya, di karyawan kan lu juga menemukan apa namanya berbagai perubahan juga gitu. Betul. Stylenya juga jadi beda sekarang dan segala macam. Bicara kerja juga, kalau kita bicara konsultan dulu kan ilmu itu limited ya. Kenapa dulu banyak konsultan-konsultan besar yang ya yang besar mah besar, yang kecil mencoba hidup tapi mati gitu. Sekarang enggak. Kenapa? Karena ilmu tuh ada di mana-mana dan bebas dan gratis gitu. Iya. Jadi semua orang bisa gitu masuk ke industri ini. Barrier to entry dari sisi knowledge tuh sebenarnya udah mulai tipis. Gitu. Sekarang tinggal faktor-faktor lain seperti trust, seperti apa itu yang jadi isunya. Maaf mereka. No worries, Wan. Nggak ada yang tahu kok di dalam ininya karena tinggal di edit. Enggak karena apa namanya speaker full view gitu. Oke, siap. Nah, Raki lagi cerita nih mengenai changes juga udah mulai masuk ke workplace-nya nih. Nah, Ki, gue pengen nanya lagi. Kita kayaknya udah mulai masuk nih ya, Ki ya, ke dalam sisi people-nya nih ya, dari sisi ini. Boleh nggak, Ki, lu cerita juga, kan lu pasti ketarik juga ya, Ki ya. Maksudnya orang yang join organisasi lu itu juga jadinya berbeda kan. Jadi berbeda. Lu tadi juga ceritakan, oh ini gue ngelihat nih gue agak beda nih, walaupun lu nggak ngebilangin anak baru lu kayak bos lu dulu, cuman lu merasa bahwa ada perbedaan gitu. Nah, gimana lu mencoba manage itu, Ki? Karena kan of course it's approach lu tuh kayak gimana? Karena kan mereka yang masuk nih ada style-nya tersendiri gitu. Sudah gitu, dan lu juga kan mungkin top manajemennya mungkin ada lu, terus ada mungkin juga orang-orang yang mungkin lebih senior lagi lah gitu. Bagaimana approach-nya terhadap new generation ini? Iya, nggak tahu ya, kalau gue tuh nggak pernah, gue nggak tahu berhasil nggak berhasil gue ngelola tim gitu atau segala macam, karena kan cuman mereka yang bisa menilai ya. Cuman yang coba gue lakukan adalah ya memang, kalau gue dari dulu selalu diajarin nih dari zaman gue pertama jadi karyawan adalah ya gue harus ada di sepatunya mereka gitu. Gue harus tahu, gue harus ngerti, gue harus ngerasain. Jadi dulu gue pernah inget banget tuh waktu gue baru masuk kerja di ya gue ngerasa perusahaan gue kok gini segala macam. Nah, gue di-hit habis-habisan tuh sama sama orang yang diskusi sama gue yang bilang bahwa lu nggak akan pernah tahu apa yang dia lakukan, kenapa dia lakukan itu kalau lu tidak berpikir dari sudut pandangnya dia. Itu gue pegang banget tuh omongannya dia sampai sekarang. Jadi kalau gue melakukan sesuatu tuh gue pasti membayangkan kalau gue ada di posisinya dia seperti apa. Jadi menurut gue bicara adaptif dalam mengelola orang, gue tuh prinsip utama gue pasti pakai begitu. Jadi sekarang kayak misalkan gue ngadepin generasi yang baru gitu ya di tim gue juga membayangkan kalau dia di keluarga zaman sekarang, misalkan dia masih baru lulus kuliah gitu, di keluarga zaman sekarang dengan model seperti ini, dengan gue menggunakan ritme kerja ataupun cara kerja seperti ini, itu akan seperti apa di dia. Ya gue coba membayangkan itulah. Jadi gue nerapin sesuatu tuh gue juga kayak begitu. Contoh yang paling gampang yang menurut gue yang masih ada gap nih. Kan kita di tengah-tengah ya. Sekarang kalau bicara generasi ya. Angkatan kita bertiga ini kita agak di tengah-tengah karena masih ada di atas kita yang pakai dengan cara lama dan cara pandang lama. Ada kita yang diajarin sama mereka dengan cara pandang begitu, dan ada di bawah kita. Di bawah kita aja mungkin ada dua jenis generasi atau 3 jenis generasi karena mereka lebih cepat kan berkembangnya daripada zamannya kita. Betul. Gitu. Jadi yang di atas tuh kayak contoh kasus real ya. Yang di atas masih ngerasa yang namanya kerja keras tuh lu misalkan lu banyak kelihatan kerja di kantor sampai malam dan segala macam. Zaman dulu kita kerja lah. Iya. Itu kan lu harus kelihatan, namanya hard work tuh kelihatan gitu. Kalau menurut younger generation kan nggak kayak gitu, Iya kan? Mereka tuh
sangat ini masalah keadilan jam kerja, bahwa kalau lo nggak ada tugasnya berarti lo ya nggak apa-apa dong, gue buka YouTube orang gue nggak dikasih kerjaan gitu, ibaratnya gitu ya. Iya. Ada gitunya kan gitu. Terus atau misalkan, kalau kerjaan gue udah selesai lebih cepat, ya udah dong, lo ngapain lagi sih, lo mau minta gue apa lagi gitu, kan lo bisa kerjaan lebih cepat. Ada prinsip-prinsip keadilan dan yang gitu-gitu yang mereka anut gitu. Nah, gue tuh menghargai itu, gue mencoba menghargai itu. Oke. Jadi kayak misalkan, gue tuh udah nggak menurut gue gini, kayak lu lembur gitu ya. Paling gampang aja lembur. Lembur itu kan indikator bahwa kerjaan lo banyak dan lo hard worker gitu ya. Iya. Karena lo bisa memilih untuk kerjain besok aja deh, atau lo nyelesain malam ini sehingga lo bisa lebih cepat selesai gitu. Iya. Gitu. Nah, anak zaman sekarang itu harus hati-hati tuh bicara masalah lembur. Kalau cost-nya nggak jelas. Cost-nya maksudnya alasan ya? Iya, alasannya. Tujuannya nggak jelas. Misalkan kalau kayak Iwan tadi malam lembur sampai pagi karena menjelas lu harus nyelesain ini di hari Minggu gitu. Nggak ada pilihan lain. Ini datangnya mendadak dan segala macam misalkan gitu. Jadi ya jelas gitu kan, ya ini harus diselesain gitu, nggak ada alasan lain gitu. Dan ya sudah gitu. Cuman nggak ada lagi tuh yang kayak yang alasan nggak kuat, nggak harus dilemburin, itu yang menurut gue harus dihindarin. Kalau bisa pulang cepat. Bahkan kadang-kadang ya, kalau lu udah selesai, lu nggak ada apa-apa lagi sekarang, kemarin juga kerja lu udah keras, lu pulang aja cepet. Disuruh pulang lebih dulu daripada jam kerja gitu. 12 siang gitu ya, udah selesai kerjaan dan gue happy, kerjaan lo excellent dan segala macam. Kemarin gue tahu lo kerja keras, lu pulang aja. Istirahat, atau lu main sama teman-teman lo deh. Nah, lu perlu apresiasi yang kayak gitu menurut gue. Jadi itu menyelami, ya betul-betul. Tapi lu menyelami dari dia gimana gitu ya. Nilai-nilai dia yang penting, kan lu kan cerita tadi nilai keadilan gitu. Iya, kayak sebelumnya nggak ada ya nilai keadilan. Nggak ada. Dulu kan kita ditindas saja pokoknya, iya kan? Dan yang paling tidak mengeluh, maka itu yang menang gitu. Yang kan, bagus. Gitu. Iya. Ya nggak ngerasa nggak lo dulu zaman kita kerja itu gitu. Iya. Kalau lo nggak mengeluh, lo agak beda karena lo kerja di perusahaan yang cukup, ini zaman dulu ya Ben, cukup cukup terbuka. Kalau di sebagian besar kita kan tindas. Iya kan? Gitu. Iya. Oke, bagus. Sebentar ya nih. Iwan gimana nih? Kan ini juga kan, lu kan ada tim juga gitu, ada yang kerja dari juga gitu. Gimana lu manage ini gitu ya dari sisi ini? Karena kan ya mungkin berbeda gitu. Gue jadi kepikiran kenapa kita masih rela tertindas Ki buat yang angkatan kita. Mungkin sari-sari kultur stelsel dan kerja paksa dan Rodi itu kayak masih menyerap kali ya secara genetis sampai 60 tahun 50 tahun setelahnya mungkin ya. Jadi kita tuh kayak rela aja gitu kerja keras tanpa alasan yang jelas pun, dan mungkin sebetulnya ya ini sebenarnya apa yang dikerjain. Tapi mungkin bukan rela aja kali ya, Wan. Ya juga ini, tuh merasa bahwa kita tuh semakin keras semakin juara, gitu. Iya sih, benar-benar. Gue dulu masih inget, zaman dulu, waktu masih kerja di KAP, itu ada kontes gede-gedean chargeable. Jadi 1 minggu, 1 bulan tuh kita, ngebandingin, ngecas berapa jam, dan yang paling gede itu menunjukkan lu adalah yang paling juara kerja keras. Karena maksudnya buat sampai lu di approve chargeable-nya kan itu harus di-review sama manajer, sama partner segala macam kan. Efisien jam-jamnya. Iya, nggak cuma sekedar lu ngecas lembur doang gitu. Karena emang lu berarti kepake kerjaan lu bagus dan ya bermanfaat. Udah gitu. Di-review juga lah ya. Betul. Nah, sekarang lu kan dengan sistem pendidikan kultur stelsel dan ini ya, gimana itu lu sekarang meng-apply, apakah lu apply juga kultur stelsel younger generation atau gimana? Dan emang terkadang Devida et Impera juga ya. Bener. Lo yang itu contohnya. Kadang diadu-adu gitu kan. Iya. Gila ya, parah banget emangnya zaman itu ya. Tapi kita ngerasa itu bahwa, ini wajar, katanya emang suasana kantor seperti ini kok, katanya. Office politik itu emang biasa aja, ya harus dijalanin aja kan gitu ya. Ya kita either bisa jadi orang yang baik, yang tidak mengikuti hal seperti itu, atau jadi korban biasanya. Aduh. Ya kalau gue secara pribadi sih, gue berusaha untuk memutus mata rantai itu sih. Baik lagi bahwa kerja keras, kerja long hour bukan berarti kerjaan lu beres dan efektif gitu kan sebetulnya. Terkadang
gue pernah lihat ada satu teman gue kayak sibuk banget, serius banget. Pas gue lewat ke belakangnya, dia lagi mainin Excel, kursor naik turun ke kiri kanan, nggak kerja apa-apa. Tapi dengan kelihatannya itu ya, iya, dengan cara seperti itu memperlihatkan dia tuh kayak sibuk terus gitu. Gue pikir, gila nih orang-orang ya. Tapi ya, jadi baik lagi, apa sih yang kita visualkan gitu ke orang lain gitu dengan hal seperti itu? Ya baik lagi ke mentalitinya juga kali ya. Ya baik. Tapi benar banget yang Raki bilang bahwa generasi yang sekarang ini pasti punya kebutuhan yang berbeda. Gitu sih. Kebutuhan. Itu tadi Wan yang sedikit lo bilang, orang kalau zaman dulu mau kelihatan kerja ya kan kita gitu ya. Gitu. Pokoknya lo nggak boleh kelihatan kerja. Kalau generasi sekarang, kalau dia udah ada kerjaan, dia nonton YouTube cuek aja depan. Benar. Ya kan? Lo ngerasa gitu juga kan? Iya. Dia nonton YouTube, dia WhatsApp-an segala macam gitu ya. Nggak ngelakuin kerjaan, dia santai aja. Walaupun kita bolak-balik di belakang, kalau kita kan pasti pura-pura kerja kan langsung kalau bos kita di belakang gitu. Iya. Beberapa punya cermin loh dulu. Iya. Spion itu penting. Aduh. Ya, cuman ya karena emang baik lagi bahwa zamannya udah berubah gitu ya, dan emphasize bahwa sebetulnya inti dari kerja itu apa sih? Kita menyelesaikan task yang dikasih ke kita kan gitu ya. Baik gimana pun caranya. Cuman masalahnya kalau zaman dulu kita tuh didikte caranya seperti ini gitu. Dan kadang-kadang kita nggak pernah mempertanyakan, oh ya, gue kerjain. Cuman kalau sekarang kalau kita ngedikte sama yang generasi lebih baru, misalkan, lu kerjain caranya seperti kayak gini. Dia kadang suka balik, kenapa mesti seperti ini? Saya punya cara yang lebih cepat, yang efisien. Gitu. Mungkin kalau dulu kita bakal langsung disambit kan gitu ya. Cuman kalau gue lihat sekarang, kalau gue ngerasa bahwa apa yang dia bisa kerjakan emang bisa lebih cepat dan bisa lebih bagus, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang suka ada kelebihannya juga, karena mereka tuh merasa bahwa bisa ngelakuinnya dan bisa. Kadang-kadang suka ada overconfidence, sehingga akhirnya kayak kelihatan seperti sok gitu ya. Cuman mungkin kita harus pahami bahwa pola komunikasinya yang berbeda aja. Gitu sih. Dan cara bicara ke teman-teman, ya ke generasi yang lebih baru, kita emang harus lebih benar kata lagi, harus bisa menempatkan kalau kita di posisi mereka seperti apa sih, dengan kondisi zaman yang berbeda seperti sekarang itu seperti apa sih. Dan satu lagi yang gue paling rasakan adalah mereka punya kebutuhan emosional yang lebih tinggi, pengen lebih didengar, pengen lebih diapresiasi, pengen lebih dihargai. Dan yang paling pasti yang Raki bilang tadi benar banget, mereka pengen tahu objektif sama cost dari kerjaan kita sebenarnya nanti ujungnya buat apa sih? Gitu. Kalau itu misalkan nggak selaras sama apa yang mereka pengenin, nggak semangat, nggak akan mau ngerjain ya, kepaksa rasanya. Cuman kalau dari awal kita udah kasih tahu, ini kita mau ngerjain seperti ini, tujuannya seperti apa gitu ya. Nanti lu bakalan dapat output dan benefit seperti apa dari apa yang lu kerjakan gitu ya. Mereka bakalan semangat banget. Nggak usah disuruh lembur, mereka akan lembur sendiri sampai beres itu selesai. Gitu sih. Itu yang gue kagumin dari generasi sekarang. Hal-hal yang mungkin gue nggak bisa lakuin waktu di umur mereka bisa lakuin. Jadi itu yang gue sangat apresiasi sebetulnya. Cuman akhirnya yang gue lihat adalah gimana cara kita nge-harness potensi dan kemampuan mereka itu sebaik-baiknya sih. Iya betul. Betul nyari ya. Maksudnya kita bagaimana dia meng-harness tuh, maksudnya dia strength-nya apa, terus bagaimana menjaga motivasinya apa segala macamnya. Nah, Nah, ini yang part yang paling mungkin menurut gua cukup menantang lah ya, nggak paling ya, adalah karena kita di tengah-tengah kan, di atas ditindas. Ini pada saat sekarang ya. Di atas ditindas, di bawah ngelunjak gitu. Ya. Gimana nih gitu. Ini mungkin yang ultimate question yang mungkin gua penasaran gitu. Mungkin Iwan dulu deh, nggak apa-apa, Iwan dulu yang bisa share ya. Karena dari atas kan masih tetap kultur stelsel bawah demokrasi misalnya gitu gimana tuh? Jadi akhirnya mungkin demokrasi terpimpin gitu.
untuk mengakomodasi dua keinginan itu. Jadi harus dibikin seolah-olah sih gitu bahwa yang dari atas kan mau nggak mau emang harus kita kerjain kan. Iya. Cuman cara kita menyampaikannya ke bawah adalah gimana caranya terkesan bahwa itu adalah suatu bottom up aspiration pada saat mereka mengerjakannya. Gitu. Jadi emang harus di-balance. Cuman jadi emang pusing di kita yang kejepit di tengah-tengah ini Iya. Harus punya extra extra emotional strength lah kalau gue rasa sih. Bahwa iya. Istilah makan hati itu emang kadang-kadang emang suka kerasa sih. Okay. Karena mau nggak mau, kita kan jadi bempernya nih. Betul. Yeah. Tapi yang di bawah kan kita tetap harus protect. Biar mereka, karena menurut aku sih penting banget ngejaga suasana lingkungan kerja itu tetap kondusif. Apapun misalkan problematika dari atas yang kadang-kadang nggak terkontrol, kita harus bisa filter. Terus kita pastiin bahwa mereka itu bisa ngerjainnya secara nyaman lah dan aman gitu sih. Oke. Jadi makan hati, terus udah gitu. Jadi penyampaiannya juga ini penting juga ya. Jadi bagaimana tim di bawah timnya itu merasa dia juga masih merasa didengarkan gitu, aspirasinya gitu ya. Kalau yang di atas karena memang sudah direction ya udah kita terima ya untuk kita bisa karena ini kita cukup mengerti bahwa ini ada yang harus dilakukan ya. Oke. Kalau Raki gimana Ki? Raki beda, soalnya Raki itu udah langsung atas. Nggak kejepit. Nggak kejepit lagi ya. Iya. Kejepit di mana? Iya. Nggak, tapi dikit. Gue menjepit. Ditahan nggak Ki? Jepit tahan. Ya, tapi gue juga ngalamin hal yang sama. Jadi pada saat gue melakukan my style of managing people or my style of leadership, di komentar sama yang di atas, gue nggak bisa gitu katanya gitu kan. Gini gitu. Gue tuh sampai yang, jadi gue ekstrimnya gue tuh sampai ada kerjaan yang gue tuh pengen orang yang ada di tim gue itu dia selain dikasih kebebasan untuk bisa berkreasi, mencari jalannya. Jadi gue tunjukin, gue dulu ngerjainnya begini, tujuan lo kesini dan segala macam, gue kasih perspektifnya kan. Lo jalanin gitu, lo explore cara lo seperti apa dan segala macam. Kadang-kadang kan nggak berhasil ya. Yang kita harus terima kadang-kadang nggak berhasil. Nah, even tidak berhasil, menurut gue orang harus belajar dari ketidakberhasilannya. Betul. Iya kan gitu. Cuman kan kadang-kadang generasi yang sebelumnya atasan kita gitu ya, si sandwich bagian atas ini kadang-kadang kan nggak tahan ya ngeliat gituan ya. Gue yang dihajar gitu biasanya. Zaman kata Iwan jadi bemper aja. Jadi bemper. Tapi di satu sisi juga menurut gue kita juga harus ingat bahwa generasi yang sana itu juga pernah menjadi kita loh. Dan kita itu akan menjadi generasi yang itu. Ini yang gue takut banget kita lupa. Bahwa jangan salah, bisa jadi yang di bawah kita sekarang, mereka juga doing the same thing yang kita lakukan waktu itu. Gitu, itu menurut gue itu harus kita perhatiin. Jadi makanya kalau gue punya misi besar adalah sebenarnya bagaimana ngebuat si lingkungan kita ini menjadi dia punya esensinya menjadi karyawan, menjadi leader atau menjadi follower yang tangguh itu seperti apa sih? Jadi lo mau jadi bagian atas sandwich, mau bagian tengah sandwich, ataupun lo mau bagian bawah sandwich, you can play your role dengan benar gitu menurut gue. Dan itu PR terbesar ya, yang gue coba lakukan ya, sekarang di kantor lagi sedang gue lakukan adalah, gue melihat nih kondisi ini, gue melihat betapa, kata Iwan kan tadi gue udah agak di atas ya, jadi ada tengah dan ada bawah. Gue melihat nih bagian tengah gue, dan gue kasihan ngeliat bagian tengah gue sekarang. Karena mereka tuh terhimpit kan. Jadi gue merasakan I can feel you lah gitu. Mereka tuh merasa terhimpit, dan lo bayangin. Tapi tetap lo himpit juga. Rasakan.
Gue menghimpit dengan demokrasi, Wan. Oh iya, Lo bebas lakukan, ya kan? Lo bebas lakukan dengan cara apa? Cuman kalau lo nggak sampai sama tujuannya, awas lo ya, gitu. Jadi tetap dihimpit, tapi gue bebasin caranya. Menghimpit dengan kebebasan ya, kebebasan, gitu kan. Nah terus sedikit itu, gue baru sadar satu hal sih. Kenapa mungkin kita bisa survive ya, gitu. Dan gue kemarin kebetulan denger satu psikolog anak ngomong gara-gara di sekolah anak gue, bicara masalah generasi tangguh, apalagi ngadepin kondisi yang seperti ini. Nah memang lo harus mendefinisikan yang namanya tangguh tuh seperti kayak apa, gimana? Dan lo itu yang lo kejar gitu. Ini mungkin relevan banget juga sama Ebin yang berurusan sama people ya gitu. Nah gue tuh cukup terinspirasi juga sama situ. Memang ada beberapa faktor lah ya, maksud gue lo bicara sikap, lo bicara knowledge, lo bicara apa segala macam, tapi satu faktor tadi bicara yang paling penting itu di generasi kita yang hidup di zaman ini ya, gue nggak bicara level bawah, atas atau tengah, adalah bicara kemampuan adaptasi sih menurut gue. Nah somehow kemampuan adaptasi itu harus didefinisikan seperti apa gitu. Nah itu yang menurut gue jadi penting. Jadi yang lagi gue coba tanamkan ke tim gue adalah sekarang lo harus bisa adaptasi ngadepin gue yang kondisinya begini, misalkan ngadepin anak buah lo yang begini, ngadepin apa namanya, kalau keluar ngadepin orang yang seperti apa, ngadepin peers lo seperti apa gitu. Menurut gue sih itu ya yang ini, dan menurut gue kemampuan adaptasi itu core-nya ada di ilmu leadership. Ya, kalau belajar dari kita zaman dulu kuliah dan segala macam, menurut gue core-nya itu adalah ilmu leadership. Dan itu yang sekarang kesannya, menurut gue di zaman sekarang ini, kesannya ini jadi ilmu yang tua. Orang udah ngomongin lagi leadership tuh basi lah gitu. Kayak motivator aja ngomong. Bukan masalah itunya, bukan masalah Anda semua orang tercipta jadi leader, bukan poin itunya sebenarnya. Kan kalau lo perhatiin ya, ilmu leadership itu kan bicara masalah lo menempatkan diri di satu lingkungan, lo memimpin suatu kaum atau suatu komunitas. Dengan cara lo bisa memilih mau dengan cara seperti apa gitu. Apakah si komunitas ini harus lo pimpin dengan cara strict, karena cocoknya seperti itu, atau dengan cara ini atau dengan cara itu. Nah menurut gue itu yang paling penting banget sekarang, harusnya dibicarakan lagi gitu, bicara leadership ini di lingkungan kantor ya. Gue ngerasa di mana-mana orang udah jarang banget ngomong leadership dibanding kita zaman kita dulu. Bin, gue mau tanya, lu kan sebagai orang people nih yang emang ngurusin di learning development sama people development di kantor. Kalau di organisasi yang mungkin udah cukup mature, kayak masalah leadership itu udah cukup terstruktur lah. Misalnya pada saat orang itu naik jadi manajer, dia di-equip dengan knowledge soal leadership gitu. Cuman permasalahannya kadang itu kan nggak merata tuh. Gimana caranya misalkan setiap orang yang emang memasuki posisi manajerial gitu ya, itu emang di-equip dengan skill ataupun knowledge leadership yang cukup seperti apa sih sebenarnya managing people, seperti apa sih kita harus melakukan problem solving terkait dengan permasalahan yang kita lakuin, gimana sih ngadepin orang segala macam gitu. Nah, gimana sih formulasi yang benar sebenarnya buat nge-equip? Menurut gue sih ada beberapa hal ya yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu adalah kalau misalnya memang untuk seragam memang ideal ya. Bagaimana sih kita menuju ke arah sana? Yang pertama itu adalah ini sebenarnya panjang dari awal. Kita tuh memang merekrut orang yang punya at least potensial ke arah sana, gitu. Ya, kita ini karena lu harus tahu juga nih orang yang lu rekrut itu untuk organisasi lu itu yang kayak gimana. Itu penting menurut gua. Ya, jadi jangan lu I think one of the critical ya. Jadi lu perlu culture organisasinya gimana, lu jangan ngambil orang-orang yang istilahnya apa ya? Nggak cocok lah gitu ya. Nah, beda-beda setiap organisasi, tapi itu rekrutmen key gitu. Jadi kalau lu merasa dia itu tidak akan lagi, misalnya jadi manajer atau jadi leader berapa tahun, 5-7 tahun gitu ya, kalau misalnya lu masuk dari awal ya, kayaknya dia nggak akan bisa kayak gini, anaknya lebih gimana, itu jangan gitu ya. Karena lu akan, begitu dia 5 tahun, lu juga, orang tuh punya potensi masing-masing, nggak bisa, ada juga memang kapasitasnya atau ini yang lu nggak bisa tarik gitu, walaupun udah ini gitu ya, dan biasanya kalau udah ada di dalam itu lebih susah. Itu satu dari sisi rekrutmen.
Yang kedua adalah Yang kedua adalah pakai intervention. Ya, jadi kita mengakselerasi leadership capacity-nya lah gitu. Jadi ada yang pakai continuous integrated program. Jadi misalnya setahun programnya ya. Lu ada trainingnya, lu ada nanti dikasih project, dikasih assignment, terus lu ada coaching misalnya gitu. Jadi itu 1 tahun, kita biasanya nyebutnya integrated leadership development program. Itu 1 tahun, tak. Jadi orang itu ya yang misalnya nanti kita mau high potential untuk jadi manajer gitu. Ya udah kita kasih mereka si pendidikan ini. Tetap sampai dia bisa nyampe nih ke arah sana. Minimal lebih siap. Itu satu yang membuat itu jadi lebih terstruktur ininya ya. Jadi masif dan terstruktur ya ini. Jadi dia nyampe sesuai dengan arahan kita, karena kalau intervention kan kita bisa pilih apa-apa aja yang pengen kita kasih nih, misalnya leadership-nya, terus mungkin how to manage people, performance, communication, apalah gitu ya. Nanti kita bisa taruh untuk bisa nyampe ke sana. Yang terakhir, yang mungkin 3 lah menurut gue itu salah satu yang paling penting itu adalah masukin ke KPI gitu. Jadi lu misalnya punya KPI, bisnis KPI ya, yang lu dapat bonus misalnya ada 100% nih. Komponen itu jangan 100% hanya bisnis related aja. Put 30% misalnya adalah leadership related gitu. Sehingga mau nggak mau, lu harus take care leadership capacity lu. Jadi lu nggak akan achieve highest score gitu ya, kalau misalnya lu tidak showing leadership behavior yang bagus gitu. Karena kalau misalnya lu cuma ya udah bisnis oke, KPI nyampe terus udah gitu, pokoknya target capai apa segala macam. Tapi kalau dari sisi leadership-nya lu tuh nggak asik gitu ya, lu nggak akan dapat full bonus, kurang lebih kayak gitu. Ya, ini salah satu part yang jadi mau nggak mau orang tuh diomongin setiap performance appraisal, orang juga ngejar, gue kurang oke nih apa segala macam gitu. Memang ada masalah. Bukan ada masalah ya, maksudnya ada tetap juga sih ininya, kayak carrot-nya lah gitu ya kalau misalnya pakai ini. Tapi itu adalah sesuatu area yang cukup terstruktur gitu. Jadi kita nggak jelas ya, kayak tadi Raki bilang tangguh. Apa tuh tangguh? Kita masukin nanti, kita pribadi tangguh itu adalah part dari KPI lu gitu. Nah itu mungkin 3 part yang menurut gue bisa dilakukan. Itu sih menurut gua area yang bisa kita lakukan ya untuk dari sisi organisasi. Nah, kalau misalnya yang lebih culture of leadership-nya itu biasanya tuh hanya ada 3 juga. Pertama adalah clarify yang saya Raki bilang tadi, tangguh nih apa nih gitu ya. Kita as a leader gitu ya perlu meng-clarify tangguh itu apa. Kedua, kita perlu role model. Jadi lu harus menunjukkan, gue tuh tangguh, gue cari orang yang tangguh, gue pengen organisasinya punya orang tangguh. Gue menunjukkan tangguh itu kayak gimana, kayak gini. Gue kalau ada permasalahan, gue menghadapinya langsung dengan kayak gini. How I communicate. Jadi orang bisa ngelihat anak-anak di bawah tuh, tangguh itu begitu. Terakhir, yang mungkin menantang juga adalah to keep other people accountable. Jadi, lu as a leader, harus nih, ada yang salah nih, kok ini anak kurang tangguh, dikasih tahu. Nggak tangguh terus, dikasih tahu lagi, dikasih peringatan, nggak itu out gitu. Jadi orang di seluruh organisasinya mengerti bahwa lu itu menganggap penting si organisasinya terhadap si part ini, gitu sih. Itu yang mungkin bisa dilakukan dari sisi organisasinya sama dari sisi mungkin kita as a leader gitu untuk untuk memastikan itu sesuai lah dengan apa yang pengen kita dapat. Gitu kan. Oke. Syahraki, apakah Anda sudah menjadi role model seorang leader yang tangguh? Saya tidak merasa begitu sih ya Pak. Iya. Ya mungkin beda. Kalau ini mungkin Raki mapan. Ininya namanya mapan. Leadership yang mapan. Ini saya beda-beda. Menarik sih tapi memang karena ini isu banget dan gue tuh berapa lama kemarin mikirin terus gitu karena bener si sandwich ini kasihan karena si anak-anak bawah ini juga makin lama makin cerdas ya. Kita perlu akuin mereka makin cerdas. Gue ngeliat makin cerdas ya. Iya. Kita makin lama makin kita makin
punya posisinya lah gitu ya. Di situ lo, di situ. Terdegradasi ya. Iya, ya udah lah ya gitu. Nah, gue ngelihat gitu, dan kalau mereka nggak punya, kenapa gue tadi bicaranya leadership, Bin, gitu, karena menurut gue kalau nggak punya leadership yang cukup, leadership tuh menurut gue juga termasuk di dalamnya kan kita bicara kedewasaan ya, maksudnya dewasa menghadapi masalah, termasuk melihat kondisi ini bahwa yang muda-muda ini punya berbagai problematika, memiliki intelijensia yang mungkin tinggi dan segala macam, lo kan harus cukup dewasa menghadapi itu. Kalau nggak, lo akan tertekan sendiri misalkan gitu, atau malah lo tahu yang konsepnya kelas A dan kelas B itu kan, lo ngelihat orang di bawah lo lebih cerdas, malah lo merasa terancam dan lo akhirnya nah itu kan juga bahaya gitu kalau lo nggak bisa manage itu gitu. Nah kalau, dan semua orang HR ngomong gitu, Ben, dimulai dari rekrutmen ya gitu. Iya benar. Dan gue sepakat gitu, cuman kadang-kadang kan kondisinya udah begini ya gitu. Maksud gue kadang-kadang lo menghadapi perusahaan dengan lo udah punya struktur yang seperti ini, udah punya komposisi yang seperti ini. Apa namanya, kalau lo mau reformasi atau revolusi si perusahaan kan nggak mungkin. Jadi lo memang harus in a way lo perbaiki. Dan kalau menurut gue, pendapat gue, salah satu cara yang bisa untuk memperbaiki adalah tadi dengan mendewasakan dan membuat orang itu cukup adaptif dengan konsep leadership yang menurut gue benar. Jadi cukup mature lah gitu menghadapi kondisi ini. Iya, betul. Kalau menurut pendapat gue begitu. Betul. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah sebuah sesi yang sangat menarik ya pagi ini untuk kelompok pencapir kelas Sabtu semua, karena kita ada dari sisi changes of the business juga ngobrol. Kita juga ngobrol juga nih dari sisi orangnya kayak gimana ya. Ada kita melihat ada leadership, ada bagaimana kita handling tim, dan juga ketika di tengah-tengah itu harus ngapain ya. Jadi seru banget ya, dan mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman kelompok pencapir semua punya pandangan, punya saran atau punya kayak issues juga nggak apa-apa, silakan tulis di komen ya, di komen kita di bawah ini, biar kita bisa suatu saat mungkin bahas atau kita balas juga di komennya ya, untuk kira-kira yang bisa kita lakukan dari si keadaan yang kita rasakan sekarang ini. Oke, teman-teman, ini adalah untuk kelas Sabtu kali ini. Sekian dulu, dan mudah-mudahan kita akan bertemu di kelas Sabtu berikutnya dengan lebih barokah. Gue manual kayak ini lagi. Oh, manual. Oke. Harus semakin kecil ini fade out. Oke, bye. Bye.